Hurry. Ouch, chill out. Oh, The black guy? no, I don't want another one. I've been punched in the face too many times. Those are your bikes out there, right? Fair. Oh, I just slapped. What the fuck's a draw? It's kind of like a Fuck you. I'm gonna kill you! Challenger, Elwood, Dalton! Man, this guy makes me laugh because he's a... Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Semoga sehat selalu buat kalian. Tanpa berbelit-belit, kita langsung saja ya. Pria gagah ini bernama Dalton. Dia ini adalah seorang mantan petarung UFC yang lumayan ditakuti oleh lawan. Kebanyakan lawan-lawannya ogah bertarung dengan orang satu ini. Lama-lama Dalton merasa jenuh dan ia kemudian menerima pekerjaan sebagai penjaga keamanan di bar pinggir jalan di Florida Keys. Tapi ternyata kehidupan di tempat indah itu tidak seindah yang dibayangkan. Ceritanya bermula ketika ada seorang wanita bernama Frankie mendatangi salah satu tempat pertarungan bebas untuk mencari Carter Ford yang sedang bertarung. Tak lama kemudian, muncul seorang misterius yang mendatangi arena pertarungan untuk menantang Ford. Namun, karena Ford mengetahui bahwa lawannya bukanlah lawan seimbang, ia mencak-mencak, langsung menyerah, tidak mau melawan, dan memilih untuk memberikan uang miliknya. Ternyata, orang misterius itu adalah Dalton. Mantan juara UFC, saat berjalan menuju mobilnya, Dalton ditusuk oleh seorang yang telah kalah taruhan gara-gara dia. Namun Dalton membiarkan orang itu pergi, seolah-olah tidak terpengaruh dengan tusukannya. Frankie pun kagum dengan Dalton, lalu mengikutinya. Bahkan Frankie sempat terkejut. Dalton menarik belati yang tertancap di perutnya, seperti menarik serpihan kayu yang menusuk kulit saja. Kemudian Frankie menawarkan pekerjaan sebagai bodyguard pada Dalton karena dia memiliki sebuah bar yang bernama Roadhouse di Florida Keys. Tempatnya selalu ramai, tapi seringkali terjadi perkelahian. Dia akan memberi Dalton gaji yang layak setiap bulannya. Saat berkendara menuju pulang, mobil Dalton sempat diterjang kereta api yang lewat. Waduh, ngelamun kali. Lagi banyak pikiran, Dalton menerima tawaran itu, dan keesokan harinya, Dalton pun tiba di Florida Keys. Sebelum ke sana itu, dia bertemu dengan seorang gadis tanggung, penjual buku bernama Charlie, dan ayahnya bernama Stephen. Awalnya Dalton bingung nyari alamat bernama Roadhouse, namun segera diberitahu oleh Charlie, sambil dengan senyum ramahnya. Lalu dengan membawa kopernya, Dalton tiba di Roadhouse, bertemu pemiliknya dan setuju untuk bekerja di sana. Di malam hari, ketika Dalton sedang berjaga, segerombolan geng motor datang mengacau. Tanpa berpikir panjang, dengan tenang, Dalton mendatangi mereka. Dia mengancam akan membakar motor mereka jika mereka tidak mau keluar dari Roadhouse. Kepala geng motor ini masih ngotot dan keras kepala. Maka keributan di antara mereka tidak bisa dihindari. Dan Dalton pun menghajar mereka semua. Yang bikin kita geleng-geleng adalah setelah perkelahian itu, Dalton membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Padahal ini orang-orang yang udah bikin masalah. Dibawanya mereka yang babak belur dengan mobil. Wanita ini bernama Ellie, dia itu salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Ia merasa kebingungan, kenapa Dalton membawa semua preman itu, padahal dia sendiri yang telah menghajar mereka. Kayaknya dokter cantik ini mulai naksir sama Dalton. Ellie melihat perut Dalton yang berdarah. Dengan sukarela Ellie merawat luka Dalton. Dalton tetap dengan senyumnya, meskipun menahan sakit. Malamnya Dalton tidur di kapal tua, milik Frankie, dan seseorang mengingatkannya tentang adanya buaya di perairan itu. Di tempat lain, seorang pria bernama Brent, anak penguasa di Florida, menerima laporan bahwa salah satu anak buahnya telah dihajar oleh seseorang yang bernama Dalton di Roadhouse. Emang dasar temperamental, mendengar hal itu membuat Brent marah, dan ingin balas dendam kepada Dalton. Pagi itu pengunjung bar sudah mulai ramai, dan lagi keributan terjadi. Namun kali ini Dalton tidak turun sendiri, tapi dia nyuruh anak bar yang lain, Billy namanya, untuk mengatasinya. Berkat teknik arahan Dalton, semua bisa diselesaikan. Kemudian Dalton mencari satu lagi anak bar untuk menemani Billy. Masalah di bar pun lebih mudah diatasi. Setidaknya mereka berdua bisa mencegah keributan terjadi. Dalton pun tersenyum melihat kerja mereka. Dari kejauhan, anak-anak motor itu datang lagi. Tapi kali ini mereka hanya melihat saja, tak berani mendekat. Saat tidur di kapal,
Dalton selalu bermimpi tentang pertarungan UFC-nya. Challenger, Elwood Dalton. Because he's a fucking joke! Sementara, Dalton mulai semakin dekat dengan Ellie. Ellie datang ke bar dan memperingatkan bahwa orang-orang di sini memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Jika salah menghabisi orang, maka Dalton bisa terluka. Atau lebih buruk, malamnya, saat Dalton yang sedang berjalan pulang, salah satu anak buah Brand hendak menabraknya dengan mobil. Beruntunglah Dalton masih bisa selamat meski harus basah kuyup karena jatuh ke laut. Namun rupanya preman itu juga selamat dan menyusul hendak membunuh Dalton di tempat tinggalnya. Dia mengancam dengan senapannya. Namun Dalton bisa menghindar. Dalton menghajarnya dan membuatnya jatuh ke laut. Dan yang terjadi kemudian, orang itu diterkam oleh buaya muara. Sebenarnya Dalton berniat menolongnya, tapi buaya itu lebih cepat menelan preman malang itu. Siangnya, Dalton ingin tahu lebih banyak tentang Roadhouse dan mencari informasi dari Charlie si pemilik toko buku. Saat keluar dari toko buku, lagi-lagi anak buah Brand mendatangi Dalton. Dengan memamerkan pistol yang terselip di pinggangnya, mereka mengancam akan menembak jika Dalton melawan, dan mereka menyuruh Dalton masuk mobil serta membawanya ke hadapan bosnya. Tapi Dalton menolak dan mematahkan jarinya. Sementara itu di tempat lain, seorang atlet UFC psikopat gila yang selalu bikin onar, bernama Knox, dihubungi oleh ayah Brand yang sedang berada di penjara. Dia menjelaskan bahwa anaknya telah membuat kekacauan, dan Knox diminta untuk membereskan semua itu. Keberadaan Knox tentu membuat Brand tidak suka. Pagi itu Ellie mendatangi Dalton untuk diajaknya merasakan suasana baru di perairan dangkal. Dan mereka minum sambil ngobrol santai. Mungkin Ellie sedang mencoba PDKT kali ya? Yah, ciuman jadinya. Meskipun Dalton agak sungkan, tapi nyosor juga. Knox terlihat mengendarai mobilnya dengan kencang menuju rumah Brand untuk menjelaskan bahwa dia dihubungi ayahnya untuk menyelesaikan persoalan dengan Dalton. Knox meminta akan melakukan satu cara yang lebih lembut sebelum Knox menggunakan cara yang lebih kasar. Sementara itu, Dalton didatangi oleh polisi. Mereka meminta Dalton untuk ikut bersama mereka dan menanyakan terkait kematian anak buah Brand yang diterkam buaya. Kepala polisi Dick memperingatkan Dalton untuk segera pergi dari wilayah ini. Dick memukulinya, menendangnya, dan berniat akan membunuhnya saat itu juga. Beruntunglah Ellie yang ternyata anak Dick datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Bahkan Ellie berani menampar ayahnya. Ellie menjelaskan pada Dalton kenapa berani melakukan itu. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah investasi banyak uang pada perusahaan Gerald Brand di kota Glass Key. Ia memiliki armada perahu sewa yang melayani tur dan juga pengiriman narkoba. Dan saat ini sedang dipenjara. Namun sekarang, ayahnya Ellie menjadi antek Brand, yaitu anaknya Gerald Brand. Sehingga membuat Ellie tidak pernah akur sama ayahnya saat ini. Malam harinya di Roadhouse, Dalton didatangi Brand. Si bos kecil yang ingin menghancurkan Roadhouse, ia datang untuk membujuk Dalton agar mau berhenti dari Roadhouse. Brand memperlihatkan video saat Dalton menghajar dengan brutal temannya sendiri di area pertarungan UFC hingga tewas. Brand berusaha memancing emosinya dan memperingatkan Dalton untuk pergi. Namun Dalton mengabaikannya. Sampai Frankie mencak-mencak pada Brand karena mengusik anak buahnya. Beberapa saat kemudian Knox beserta anak buah Brand datang mengacau. Dalton berusaha menghentikan Knox. Awalnya Dalton santai saja, tapi melihat Knox yang semakin barbar, ia pun mendekatinya. Dan mereka pun baku hantam. Namun Dalton agak kewalahan karena dikeroyok. Knox yang tengil mirip dengan Conor McGregor, petarung UFC menghajar Dalton. Beruntunglah tak lama setelah itu, beberapa mobil polisi datang dan menghentikan perkelahian di antara mereka. Begitu juga dengan Ellie, yang tahu kalau ada banyak orang yang mengalami luka berat akibat kejadian itu. Tak lama kemudian, Frankie menghampiri Dalton di kapal untuk meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya, bahwa Brand ingin mengambil Roadhouse darinya. Brand akan meratakan tempat ini
dan membangun sebuah resort besar. Dalton yang sudah merasa dibohongi, memilih untuk pergi. Saat Dalton akan berpamitan dengan Charlie dan ayahnya, ia sangat kaget melihat tempat tersebut telah dihancurkan oleh anak buah Brent. Dalton hanya bisa menahan amarahnya. Dalton mendatangi markas anak buah Brent. Tanpa ragu, ia menghabisi satu anak buah Brent dengan satu pukulan. Probably also collapsed your trachea. Dia juga mendapatkan informasi dari anak buah yang satu lagi, bahwa akan ada pengiriman uang untuk Brent pada jam 5 pagi. Dalton pun kemudian mendatangi tempat itu. Dia langsung menghajar polisi yang sedang berjaga dan mengambil semua uangnya, dan mengapungkan skoper uang itu di tengah laut dengan kapal bot. Lalu dia pulang dan mempersiapkan segalanya. Siangnya, ayah Ellie datang dan memberitahu bahwa anaknya telah diculik oleh Brent. Mereka menyandera Ellie, karena bawahannya yang bertanggung jawab untuk menjaga uang tersebut. Ia harus memberikan uangnya sekarang juga. Maksudnya, ini bawahan dia yang dipentung kepalanya pakai kayu. Dalton pun datang, tapi tanpa membawa uangnya, dan menemui Brent di kapal pesiarnya di tengah laut. Dalam pertemuan itu, Dalton tak melihat Ellie. Ayah Ellie mengatakan bahwa ia berbohong mengenai penculikan anaknya. Namun, nyatanya Brent benar-benar menculik Ellie. Nah lo, ayah Ellie pun marah dengan Brent karena merasa dikhianati. Tiba-tiba Knox muncul. Dalton segera meledakkan bom yang sudah ia pasang di kapal yang dibawanya. Akibat ledakan itu, kapal menjadi bocor dan akan segera tenggelam. Ellie yang berada di lambung kapal berusaha menghancurkan kaca kapal. Kemudian Dalton muncul menyelamatkan Ellie dan mereka berhasil keluar. Ellie segera menaiki sebuah bot untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya, Brent sudah berada di sana. Sementara Dalton sibuk menghadapi Knox, Brent yang melihat hal itu segera membalikan arah botnya untuk menabrak perahu Dalton. Saat bertabrakan, Dalton justru terlempar ke atas bot Brent. Bot pun melaju kencang tak terkendali. Dalton dan Ellie berhasil melompat ke laut sebelum bot itu menabrak Roadhouse. Di sisi lain, Dick berusaha mengejar ke Roadhouse. Ia yakin Brent pasti akan datang dan menghancurkan tempat itu. Dalton, yang juga sudah sampai di sana, menghajar Brent sampai pingsan. Tiba-tiba Knox datang mengacaukan suasana. Ia datang dengan mobil dan menabrak di dinding Roadhouse. Mereka berdua bertarung habis-habisan. Pertarungan yang seimbang, keduanya sangat kuat dan terlatih. Dalton dalam kondisi terjepit saat Knox menusuk perutnya dengan patahan kayu. Dalton nampak kepayahan menghadapi Knox. Brent yang telah sadar kembali menyuruh Knox untuk segera membunuh Dalton saat itu juga. Namun, karena Knox yang sudah muak dengan ocehan Brent, justru dialah yang dihabisi. Knox akan menusuk Dalton lagi. Pada momen itu, Dalton kemudian melihat celah untuk menyerang. Ia pun mencabut kayu di perutnya dan menusuk Knox berkali-kali di pundaknya tanpa ampun. Dan ia pun tumbang. Ayahnya Ellie yang telah berada di tempat itu segera menyuruh Dalton untuk pergi dari kota ini. Begitu pula dengan Ellie. Ayah Ellie berjanji akan menutupi kejadian ini. Sedangkan Frankie, Laura, beserta yang lain merapihkan kondisi Roadhouse lagi yang kacau balau. Dalton bersiap untuk pergi. Lalu, saat akan menaiki bus, Charlie datang menghampirinya. Dalton tak lupa berterima kasih kepada Charlie beserta ayahnya. Dalton juga meninggalkan sekoper uang yang ia curi sebelumnya dari Brent. Ayah Charlie sangat terbelalak dan kemudian melambai ke arah bus yang dinaiki Dalton, dan begitulah cerita film ini yang berjudul Roadhouse yang rilis di tahun 2024. Dari cerita ini, ada hikmah mendalam yang bisa dipetik bahwa kekuatan tidak hanya tentang kekerasan, tapi juga tentang melindungi dan mengayomi orang-orang terdekat kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton ulasan film Roadhouse ini. Semoga kalian terinspirasi dengan kekuatan dan kesetiaan Dalton. Jangan lupa untuk selalu support kami dengan menekan subscribe, like,
Dan yuk kita ngobrol di kolom komentar, bila ada kritik dan saran akan kami tampung. Dan kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya.